Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SRI 088, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Software Development Project Report dari Flower Shop. Perkenalkan, nama saya Aliana Fitri Ramadhani dengan NIM 120117060. Saya Dinda Syabila Elvani, NIM 12011702113. Saya Muhammad Fahmi Jatnika, NIM 120117420. Jadi selanjutnya kami akan membahas tentang business case. Jadi business case ini terbagi menjadi beberapa sub. Yang pertama itu ada project definition. Jadi produk pengembangan dari FRI kami adalah sistem informasi penjualan sabun yang dapat digunakan oleh Flower Shop dalam melakukan pelayanan. Terus ada selanjutnya project objective. Jadi, sistem penjualan berbagai jenis sabun yang berbasis website. Sasaran pembeli menargetkan untuk membeli produk ini kalangan masyarakat menengah ke atas. Penggunaan yang menggunakan sistem ini terdiri dari 3 jenis, yaitu pengguna admin, pengguna pelayanan, dan pengguna owner atau pemilik. Selanjutnya ada sistem definisi. Jadi, sistem ini dioperasikan menggunakan koneksi internet dan pengguna dapat mengakses melalui web browser dari perangkat komputer. Selanjutnya ada sistem analisis. Jadi, sistem function ini pada proses pemesanan terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama itu admin menerima pesanan yang masuk. Selanjutnya, admin mengerjakan pesanan pelanggan agar dapat segera diproses. Dan terakhir, admin memberikan konfirmasi kepada pelanggan yang memesan. Setelah 3 proses di atas dilalui, proses menuju aktivitas persetujuan. Aktivitas dalam proses tersebut akan bertambah. Yang pertama itu admin mengubah status pesanan pelanggan, dan yang kedua, admin memberi informasi kepada pelanggan bahwa pekerjaan telah selesai. Dari proses yang ada, maka dapat dianalisis data yang diolah sebelum. Yang pertama itu nama pelanggan, yang kedua alamat pelanggan, yang ketiga detail inventory, yang keempat detail pemesanan, dan yang kelima detail penyimpanan data dan informasi dalam database. Selanjutnya ada sistem future. Jadi yang pertama itu admin dapat menyimpan, mengubah, dan menghapus data pelanggan. Terus yang kedua, fitur order yang digunakan untuk menambah, mengubah, membatalkan, dan menghapus pesanan yang masuk yang hanya dapat dikelola oleh admin. Yang ketiga itu ada fitur inventory, digunakan untuk mengelola jumlah produk yang keluar saat memenuhi pengerjaan pesanan dan digunakan untuk pembelian produk dari supplier apabila stok produk yang dijual berkurang. Terus yang keempat itu ada fitur kelola data, digunakan untuk mengelola data alamat pelanggan beserta ongkos kirim yang berisi tarif harga yang dikenakan pelanggan saat melakukan pemesanan. Selanjutnya yang kelima, pelanggan dapat menambahkan pesanan setelah melakukan pendaftaran ke dalam sistem. Yang keenam itu ada fitur profil saya, digunakan pelanggan untuk mengelola data diri. Selanjutnya, yang ketujuh, fitur order terakhir digunakan pelanggan untuk melihat status pesanan yang telah dipesan. Selanjutnya ada acceptance kriteria. Jadi dari web kami itu memiliki yang pertama admin dapat melakukan create, read, update, dan delete. Terus yang kedua, konsumen dapat melakukan input pemesanan produk. Yang ketiga, admin dapat melakukan konfirmasi pada data yang dipesan oleh konsumen. Dan yang keempat, konsumen dapat melihat report data dan konfirmasi admin. Terus ada sistem user level. Yang pertama itu, admin mempunyai akses pada proses konfirmasi pemesanan produk dan melakukan perbaruan tentang jumlah produk yang tersedia. Dan yang kedua, konsumen mempunyai akses untuk memesan produk dan dapat melihat report dari admin. Terus ada sistem desain. Jadi di sistem desain itu terdapat business requirement. Yang pertama itu, sistem diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses penjualan.
Dan yang kedua, meningkatkan mutu penjualan floral shop. Yang terakhir itu memberi informasi mengenai proses penjualan yang up to date. Nah, selanjutnya yaitu data design. Data design ini merupakan data objek di mana entitas yang masuk dan yang keluar, yaitu yang pertama itu ada sistem pemesanan sabun. Nah, di sini ada bagian customer ke sistem pemesanan sabun, yaitu aktivitasnya customer order. Untuk sistem pemesanan sabun ke customer, yaitu receipt. Kalau sistem pemesanan sabun ke produk, yaitu pesanan produk. Dan dari sistem pemesanan sabun ini ke manajer penjualan. Selanjutnya yaitu sistem pemesanan sabun yang dirincikan. Untuk level 1 terdapat customer dan produk. Untuk sistem pemesanan sabun ke level 2 terjadilah pemilihan oleh user, yang dimana pemilihan yang ingin dipesan. Dan data tersimpan di data pemesanan. Untuk data pemesanan selanjutnya ke proses pengiriman. Untuk level 3 yaitu mengirim pesanan. Mengirim pesanan akan dikirim ke produk manajemen report, yang dimana aktivitasnya yaitu report. Selanjutnya dari produk manajemen report ke manajemen report. Dan yang terakhir ke manajer penjualan. Selanjutnya merupakan file and database struktur. Di sini ada beberapa proses. Untuk yang pertama itu customer. Di customer ini terdapat beberapa atribut. Untuk atribut di customer itu terdapat ID customer, nama, alamat, nomor telepon, dan quantity quality. Untuk primary key-nya sendiri ada ID customer. Selanjutnya ada seller sabun, di mana atributnya ada ID seller, quantity, quality, ID pesanan, dan nama sellernya. Untuk customer ke seller, aktivitasnya itu memesan. Selanjutnya yaitu supplier sabun. Untuk di supplier sabun, atributnya yaitu ada ID supplier, ada ID pesanan, quantity, dan kualitas. Selanjutnya yaitu inventory sabun. Di inventory sabun terdapat atribut yaitu ID inventory, alamat, dan ID pesanan. Yang dimana aktivitas supplier ke inventory sabun yaitu mobil. Dari seller sabun ke supplier sabun yaitu menyuplai. Selanjutnya merupakan use case diagram. Use case diagram sendiri untuk memvisualisasikan hubungan antar aktor dan use case. Nah, untuk aktornya sendiri adalah seorang atau sesuatu yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem. Yang dimana terdapat login, terdapat menampilkan produk sabun, terdapat mengisi form, pembelian, melakukan pembayaran, dan rekap. Untuk include-nya sendiri, di bagian menampilkan produk, pengertian include-nya sendiri itu tidak bisa berdiri sendiri, maksudnya menjalankan fungsinya atau sebagai syarat untuk menjalankan use case-nya. Untuk case-nya sendiri itu ditambah dapat berdiri sendiri bahkan tanpa use case tambahan. Nah, di sebelahnya juga merupakan view order use case, yang dimana terdapat admin, terus terdapat daftar pesanan, terdapat riwayat pesanan, dan mengacak. Nah, untuk riwayat pesanan ini, include-nya itu terdapat lihat detail pesanan. Dan selanjutnya itu di include-nya sendiri terdapat tanggal pesanan dan pesanan. Untuk di daftar pesanan merupakan include dari batasan pesanan dan pemesanan berhasil. Selanjutnya merupakan activity diagram. Activity diagram yaitu teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan alur kerja dalam banyak kasus. Diagram ini memiliki peran seperti diagram alur, tapi bedanya dengan flowchart adalah diagram aktivitas dapat mendukung perilaku paralel, sementara flowchart tidak dapat melakukannya. Nah, untuk activity diagram sendiri terdapat customer dan sistem. Ini merupakan bagian dari swimlane, yang dimana pembagiannya diagram aktivitas untuk menunjukkan siapa dan melakukan apa aktivitasnya. Nah, untuk tanda
Part yang pertama itu merupakan menjelaskan presentasi awal alur kerja sistem di diagram aktivitas. Untuk login ini menggunakan lambang dari activity. Ini menjelaskan proses bisnis atau bisnis aktivitasnya. Untuk password correct menggunakan lambang decision. Di sini dimaksud apakah password ini menunjukkan keputusan apakah password ini valid atau tidak. Yang selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram ini pada UMA digunakan untuk menggambarkan deskripsi dari setiap skenario yang ada di use case. Sequence diagram memodelkan objek yang berperan dalam skenario dan dijelaskan interaksinya. Yang pertama itu merupakan user. User ini pengguna yang memulai alur acara atau acaranya. Terus yang kedua terdapat message. Message itu digambarkan sebagai garis panah dari satu objek ke objek lain. Untuk baseline-nya sendiri, garis vertikal putus-putus memanjang ke bawah dari aktor atau sistem orang lain simbol, yaitu menunjukkan kehidupan objek selama interaksi. Yang keempat ada activation bar, menunjukkan berapa lama pesanan diproses. Untuk binary test itu, contohnya yaitu aplikasi. Di sini menjelaskan penggambaran formnya itu bagaimana. Untuk control class-nya itu berada di database-nya, menjelaskan hubungan antar batas dan tabel. Untuk entity class-nya itu menjelaskan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, untuk return message-nya ini menunjukkan kembalinya metode perilaku. Untuk garis putus-putus ini dinamakan dependensi yang menjelaskan bahwa hubungan antar kelas dengan arti saling ketergantungan antar kelas. Next. Selanjutnya yaitu interface design. Yang pertama itu ada interface arsitektur, di mana di sini terdapat data store yang terdiri dari user, list produk, admin, pemesanan, jawaban. Nah, aplikasi yang dipakainya itu XAMPP atau MySQL PHP-admin. Dari data store diproses ke service slide, di mana si service slide-nya sendiri menggunakan XAMPP yang terdapat PHP, yaitu search, edit, report data, authentication. Dari service site ini menggunakan service effect, yang dimana si sistemnya ini dikelola oleh effect-nya. Selanjutnya yaitu ada client side, yaitu logout input pesanan, dan yang terakhir ada flower shop hasil datanya. Next. Ya, sekarang kita lanjut ke tampilan dari halaman web Floral Shop. Jadi untuk login page seperti ini. Ada username dan password yang harus dimasukkan. Nah, saya sudah memiliki akun dan passwordnya sendiri, tapi kita mulai dari register dulu. Kita buat username baru. Misalkan nama saya Fahmi. Alamat di Haji Hamid. Phone www. Username saya Asik. Passwordnya 123. Kita sign up. Nah, sign up sudah sukses, kan kita masukkan Asik dan passwordnya 123. Berhasil login. Nah, ini adalah tampilan dari home dari user, bukan dari admin. Usernya bernama Fahmi. Terus di sini ada list produk, yaitu subcode, nama, harga, stock unit, dan apa yang ingin kita beli. Kalau kita misalkan klik ini, di sini ada order yang ingin kita lakukan. Di situ ada ID dari sabun dan juga jumlah yang ingin kita hitung. Kemudian bisa disubmit. Itu untuk home. Nah, di tampilan user itu sendiri ada my order. My order ini merupakan tampilan dari order yang telah kita lakukan dari home tadi. Nah, dan report ini ada order
ID, product ID, quantity, price, dan due date. Jadi di report ini kita bisa mengetahui status dari order yang telah kita lakukan di My Order tadi. Nah, itu untuk tampilan dari user. Nah, sekarang kita balik lagi ke homepage. Kita log out dulu. Nah, kan tadi kita masuk sebagai user, sekarang kita masuk sebagai admin. Admin di sini bernama Fahmi admin. Password 123. Oh iya, maaf. Fahmi admin 1234566. Login. Nah, seperti ini tampilan dari homepage admin untuk admin. Di sini ada shop data. Itu sabun, harga, stok, dan jumlah yang tersedia. Kemudian ada list order. List order ini adalah daftar list yang dilakukan oleh user. Kemudian ada report. Report ini adalah status dari orderan yang masuk. Kita mulai dari sini. Kalau misalkan kita klik update shop, jadi ada tampilan dari update shop ini berisi shop code, nama, harga, dan banyak stok yang tersedia. Jadi kalau misalkan ada orderan yang sudah dilakukan, kemudian jumlah sabun, kemudian ada detail dari pembelian, kita bisa masukkan ke sini, kemudian nanti akan masuk ke sistem. Nah, ini untuk tampilan dari halaman webnya. Kemudian kita bisa lihat di database-nya. Ini adalah database dari Floral Shop. Ada order data. Order data ini list kegiatan order yang telah masuk di halaman web tadi. Ada SP02, ada SP03 yang sistem yang statusnya itu ada yang diterima dan ada yang masih menunggu pembayaran. Itu ada juga. Betul. Ini untuk user. Ini adalah history tentang siapa saja yang sudah pernah login di halaman website. Seperti yang tadi telah dimasukkan, ada Fahmi di Haji Hamid sebagai username-nya asik. Dia itu sebagai customer. Nah, yang namanya admin itu kan tadi Fahmi_admin. Itu semuanya ada di database. Kemudian kita lanjut ke codingannya. Nah, di codingannya ini dia terpisah dari admin, view, dan customer. Jadi ada view dari customer dan admin. Masing-masing itu punya footer, header, home, login, dan logo. Header ini adalah codingan dari nggak muncul. Adalah codingan dari bagian ini. Bagian ini itu namanya header. Kalau untuk homepage di awal sebelum login, dia headernya ada di atas. Kemudian ada sign up dan login untuk si customer atau admin itu sendiri. Nah, untuk tampilan kan kita bisa mengatur warnanya dan lain-lain. Itu diatur di codingan dengan satuan CSS. Nah, di sini di mana kita mengatur warna dan lain-lainnya. Nah, kan di sini ada banyak codingan nih. Bagaimana cara kita untuk menggabungkannya sebagai satu kesatuan? Dari itu ada satu yang bernama konfigurasi PHP. Nah, ini untuk menggabungkan keseluruhan
dari codingan-codingan yang telah dibuat.